Ini dia masih kosong, belum diisi. Masih kosong ya, kosong, kosong, kosong. Di sini juga kosong seperti hati aku, kosong, seperti hati aku, kosong. Hello guys, welcome to Garuda Gaming Channel. Today I will show you how to manage your island and get the profit from it. I'm Chucky from Bananon Gaming will be your guide, so let's get it! Jadi apa itu pulau? Di Albion Online ada fitur yang namanya island ya. Jadi kita di sini bisa punya pulau sendiri dan kita bisa ngurus sendiri pulau kayak di kehidupan sehari-hari ya. Di sini beli pulaunya nih. Kalau nggak salah, tier 1 itu harganya sekitar 12.500 perak silver ya. Harga yang sangat murah sekali guys buat para beginner ya. Tapi harus pakai premium, ingat, harus beli premium dari Albion. Jadi harus pakai premium baru bisa mendapatkan fitur buat beli pulau. Apa aja yang ada di pulau? Banyak hal ya, ada mulai memasak, potong daging, piara hewan, nanam tanaman, dan banyak hal lagi deh yang bisa dikerjain di pulau. Kita langsung aja ya kita lihat. Di sini aku udah beli pulau maksimal, jadi itu butuh sekitar 5 juta silver ya buat mendapatkan fitur lengkap dari pulau itu sendiri. Jadi pulaunya terbuka semua gitu dari ujung sampai ujung. Oke, ini dia pulau kita. Kita bakal sampai di pelabuhan di pertama nyampe ya. Aku udah banyak dekorasi sih di dalam. Kayak patung-patung ini, ada pohon Natal di sini, ada ini stal kuda. Jadi gue bakal jelasin satu-satu. Pertama, rumah. Apa yang ada di rumah guys? Nah, di rumah itu sebetulnya ada tempat penyimpanan ya. Kamu bisa masukin bank di dalam sini yang bisa nyimpan barang-barang berharga kamu atau barang-barang yang kamu dapat dari farm kamu di sini. Jadi ada apa? Kebun di belakang, ada tempat ternak. Di sini ada orang yang kamu bisa hire buat ngelakuin pekerjaan yang kamu lakuin juga kayak nambang batu dan lain-lain ya. Jadi ini dia pulaunya guys. Kita mulai dari belakang ya. Ini di sini aku taruh farm. Ini namanya pencet H, farming. Jadi ini namanya pastur, guys. Ini tempat taruh hewan-hewan ternak ya, seperti kambing, ayam, bebek dan lain-lain kayak kuda gitu. Di sini taruhnya. Nah, nanti aku kasih tahu caranya atau aku kasih tahu sekarang aja gini. Jadi di sini aku ternak kambing ya. Kambing ini dia kalau diternak dari kecil dia bisa ngelahirin anak kambing yang bisa nantinya diternak lagi menjadi kambing dewasa. Kambing dewasanya sendiri itu bakal dipotong dan berubah menjadi daging. Dagingnya bisa diolah menjadi makanan atau bisa dijual langsung. Sebetulnya semua fitur juga bisa dijual langsung sih. Cuma di sini kita bakal lakuin stepnya satu persatu ya. Pertama kita panen kambing. Kita panen dulu kambingnya. Satu persatu. Satu kandang isinya 9 ekor kambing ya, dan gak semua bisa beranak gitu. Jadi tergantung perawatan kambingnya juga. Kambingnya dikasih makan yang cukup atau disayang gitu. Jadi dia bisa ngelahirin anak lebih dari satu biasanya. Bisa juga nggak ngelahirin sama sekali gitu. Jadi ada keuntungan, ada kerugiannya. Oke, kita ternak kambingnya. Yang ini namanya Ujang. Ini namanya Amir Pengkor. Ini namanya Ujang juga nih, yang Ujung, tapi Ujang portal. Karena dia malam suka nongkrong di portal. Oke, kayaknya beratnya nggak bakal cukup deh, karena aku nggak bawa. Ini semestinya di farm ini ya kita butuh itu yang namanya mount pengangkut. Jadi transportation mount itu seperti sapi ya, ox ya namanya di sini. Bukan sapi, sorry, kerbau. Namanya tuh ox. Harus pakai ox buat ngangkut barang-barang ini. Kalau enggak tuh beratnya lihat. Sekarang udah 92%. Ntar lagi dia udah nggak bisa ngangkat lagi nih. 95. 99 tuh. Kalau udah kuning beratnya jalannya mulai melambat. 102. Oke, kita udah kuning ya. Kita udah kuning. Kita ganti dulu transportnya dari horse, dari armor horse menjadi ox.
menjadi ox. Where is my ox? Oh, this one. Aku punya 2 ox di sini. Ox besar. Oke. Sekarang aku naik ox. Oke, jadi oxnya aku kasih skin ya. Skinnya tuh jadi kayak penarik becak gitu. Iya. Yeah. Ayo mang, ayo mang. Ayo mang. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut di fitur kedua yang harus kita lakuin setelah panen hewan adalah panen tanamannya. Kenapa tanamannya? Karena hewan ternak itu makanannya tanaman. Apa aja ya? Nggak harus rumput. Di sini semua jenis sayur itu bisa dimakan sama hewan ternak. Jadi aku di sini tanam wortel. Wortel buat makanan kambing. Kambing tadi makannya wortel, guys. Biar jadi kambing bermata sehat. Ya. Kambing nggak minus. Oke, kita lanjut ke farm. Kita lihat 9. Jadi satu kambing makannya 10 ya. Ada 9 kali 3 farm. Berarti ada 27 ekor kambing. Dia butuh wortel sebanyak 270 wortel. Kita pisahkan dulu 200. Aduh, anak kambingnya nggak cukup, guys. 270 wortel. 68, 69, 70 split. Jadi anak kambingnya cuma 23 ya. Kita butuh 4 lagi. Gimana biar kita punya 4 anak kambing? Ini cacingnya dimasukin dulu. Nanam wortel bisa dapat cacing, guys. Jadi cacingnya nempel di wortel. Entah gimana caranya. Ini game how to dia bikin game begitu reality ya. Jadi oh ya ini. Jadi kita bisa beli anak kambingnya di belakang sini ya. Bisa juga di market. Kalau di sini lebih mahal dia. Harganya tuh sekitar 15.000. Aku mau beli 4 ekor. Kalau di market bisa 6.000 aja harganya. Cuma karena aku lagi malas ke market, aku beli aja di sini. Biar dia ada pemasukan juga. Dia diem di situ tiap hari tuh. Kasihan anak istrinya nungguin. Oke, kita tancap aja ya kambingnya di sini. 1. Jadi ada 9 petak ya. 1 petak isi 1 kambing. Jadi satu farm ini bisa isi 9 ekor. Isi 9 kambing. Cancel, terus kasih makan deh. Wortelnya tadi mana, guys? Dipisah tapi nggak diambil. Sorry. Let's go home. Where is the food? This one. Oke. Kita ambil wortelnya. Lihat kalau pakai sapi tuh beratnya cuma 19, guys. Jadi hemat aja beratnya. Cuma jangan sekali-sekali gunain mount transport ini buat ini ya, buat bepergian ya. Buat traveling ya. Buat traveling itu butuhnya fast mount. Buat perjalanan jarak jauh. Seperti macan, yang lain-lain. Oke, kita kasih makan dulu kambingnya. Nah ini yang kanan gue kasih nama Roma aja nih, karena suaranya gitu. Be. Oke, ke sawah ke kandang yang sebelah kita taruh 9 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ke kandang yang terakhir. Belum dikasih makan, kasih makan dulu. Kasih makan. Kita kasih dia wortel. Wortelnya anehnya berubah jadi rumput ya. Apakah ini rumput berkedok wortel atau wortel berkedok rumput gitu? Ini bahaya nih. Kayak serigala berbulu domba. Oke, 2 lagi. 1, 2. Alright, kandang yang terakhir, guys. Nah ini 9 kandang terakhir nih. Tadi berarti kita cuma dapat anak kambing 23 ekor. Berarti ada 4 domba dewasa yang mandul ya.
Kasihan banget dia. Kurang perhatian itu biasanya. 1 2 3 4 5 6 3 lagi, 7 8 9. Oke. I'm done with sheep. Oke, sound the sheep. Jadi udah beres kambingnya. Kambing dewasanya buat apa guys? Kambing dewasanya kita bawa ke sini. Ini namanya tukang jagal. Jadi kita potong. Satu ekor kambing itu bisa menghasilkan 20 daging. 20 potong daging kambing. Kita potong aja. Buat apa daging kambing? Bisa kita jual dengan harga 5.000. 5.000 satu stak, 1.000 harganya 500.000. Atau bisa kita jadiin makanan buat kita jadiin pakan ternak karnivora ya. Jadi bisa dimasak juga di sini, bisa dijadiin makanan kayak pokoknya adalah buat buff gitu ya. Yang jelas nggak bisa buat tunggangan dia karena dia tuh ternak buat pakan lah jatuhnya. Sini kita bawa aja dulu dagingnya karena kita bakal beralih ke kandang yang sebelah. Oke, ada apa di kandang sebelah sini? Di kandang sebelah sini ada singa guys. Ada sabertooth namanya ya kalau zaman dulu ya. Aduh, sabertoothnya mandul nih. Pick up. Udah dewasa satu ya, ini masih kecil, masih harus kita bimbing lagi dia hidupnya. Kita kasih makan. Wah, makannya cuma dikit, segitu doang. Jadi ada waktunya 23 jam lagi dia udah siap buat dipanen. Kita sayang-sayang dia biar dapat anak. Sayang-sayang. Oke. Bro, lapar bro. Nih makan daging kambing nih. Ada satu kandang yang kosong. Di bang saya tadi ada anak singa satu, anak macan satu. Apalah itu ya? Kita nggak tahu itu hewan apa, seperti itu singa atau macan. Di sini ada anak macan 5 ekor. Wow. Kita ambil aja satu ya. Buat ditaruh di kandang. Ambil satu. Taruh di kandang. Di belakang sini. Alright. Langsung kasih makan, langsung disayang nurtur. Nah, kalau nggak di nurtur nanti dia porsinya kecil kayak di rumah makan sebelah. Nggak di nurtur tuh ayamnya. Udah beres dengan kandang kambing. Sekarang gue bakal jelasin tentang rumah. Oke. Jadi tadi fitur di belakang itu ya. Pertama itu ada sawah. Aduh, sawahnya belum ditanamin. Jadi gue jelasin satu-satu. Pertama itu ada sawah. Sawah itu gunanya buat nanam sayuran. Kenapa nanam sayuran? Karena sayuran itu adalah pakan dari ternak yang bakal jadi pakan dari ternak lagi gitu. Kayak kambing, ayam, bebek itu bakal jadi makanan buat kita atau makanan buat hewan karnivora. Macan, serigala gitu kan. Beruang. Nah, jadi kita wajib banget buat nanam wortel. Kenapa wortel? Karena wortel itu yang paling murah bibitnya guys. Dan dia jualnya juga nggak murah-murah banget kalau dijual lagi. Soalnya dia pakan ternak. Gak usah disiram ya. Hemat stamina. Fokus. Karena buat ngelakuin nyiram-nyiram itu butuh fokus. Oke. Yang kedua, ternak yang bakal jadi pakan ya. Di sini namanya pastur. Pastur ini bisa isi kambing, ayam, bebek dan lain-lain, dan pokoknya kayak babi, ayam, kambing itu bisa buat di sini. Dia makanannya itu sayuran. Kenapa tadi kita tanam wortel itu buat makanannya ini. Dan yang tahap kedua adalah pastur. Pastur ini akan menghasilkan daging. Nah, daging ini sendiri bisa buat jadi makanan hewan buas. Bisa buat jadi makanan kita, dimasak dulu tapi di sini.
Dimasak dulu di sini. Tentunya dipotong dulu ya, dijagal ya. Ini tempat jagalnya, ini tempat masaknya. Alright, oke. Yang terakhir adalah kandang hewan buas karnivora. Di sini bisa serigala, bisa beruang, bisa macan ya. Apa yang mereka makan ya, mereka makannya daging bebas, daging ayam, daging bebek, daging babi bisa. Oke, dan yang terakhir ada kandang kuda di sini guys. Bukan kuda aja, bisa sapi, bisa kuda. Ini dia nih. Nah, di sini kita bisa buat hewan-hewan ternak itu atau hewan-hewan buas menjadi tunggangan, guys. Gimana caranya? Oke, kita bakal tunjukin caranya. Misal di sini ada riding horse. Oke. Apa aja yang dibutuhkan untuk membuat hewan ini adalah satu ekor adept horse, bisa kita pelihara sendiri, bisa kita beli di market ya. Tentunya di sini kita nggak pelihara kuda, jadi kita bakal beli di market. Dan kita butuh leather, kita butuh kulit tier 4, namanya worked leather. Oke. Kita butuh worked leather sebanyak 20 biji dan satu adept horse. Oke. Kita langsung aja. Jadi kembali dari pulau ke kota sendiri itu cuma butuh teleport, bukan teleport sih sebetulnya, itu ada tukang perahu, butuh naik perahu buat ke tempat ini. Kotanya sendiri ya di daerah sekitar Carleon, tapi dia di pulau-pulau kecil, ceritanya sih seperti itu. Karena kenapa? Kalau kamu ada di kota kapital lain kayak di Bridgewatch, kayak di Port Sterling, itu ada juga pulau yang seperti ini, tapi kamu nggak bisa datang ke Carleon kalau bawa barang gitu loh. Ada persyaratannya. Oke, kita langsung aja ya. Oke, kita udah balik ke island. Kudanya kita bawa, leathernya kita bawa. Sekarang kita bikin di sini. Kita bikin aja semua. Pakai fokus nggak ya? Nggak usah deh. Oke, jadi kita langsung bikin aja. Ceritanya orangnya kerja nih, sedang membuat saddle kuda. Kita nggak tahu ya apakah ada keuntungan di sini apa gimana. We really don't know. Oh. Oke, jadi di sini udah jadi berapa ekor kuda? Wah, lumayan banyak nih. 1, 2, 3. Oh, pas lah, 20 ekor ya. Udah jadi 20 ekor kuda, kita langsung jual aja.
Oke, kita kembali lagi di pulau dan terakhir gua mau jelasin tentang rumah. Sini rumah ada yang namanya hire worker. Di sini kita bisa sewa pekerja. Pekerja itu bisa melakukan apa yang orang-orang player biasa lakukan. Di sini ada semua jenis pekerjaannya, mulai fisherman, tinker, imbuer, fletcher, blacksmith, mercenary, gamekeeper dan lain-lain ya. Ini tugasnya mereka ngambil resource seperti yang kita lakukan, kayak ngambil batu, ngambil kulit, ngambil kayu dan lain-lain. Di sini aku hire tukang batu ya. Karena anak-anak di sini pada main ML yang nonton tukang batu, jadi kita hire-nya tukang batu di sini guys. Oke, dia udah pulang, kita ambil resource-nya yang dia dapat. Naikin ke tier 4, ambil, naikin ke tier 4, ambil. Oke. Di sini kita kasih dia buku. Apa gunanya buku ini? Gunanya buku ini biar dia naikin levelnya. Dia naikin levelnya ya. Dia pergi lagi belajar buat mencari batu, tapi di sini buat dapat, kita belum bisa dapat batu, kita cuma naikin levelnya dia. 150%, about 150% experience he got every time he leave the room. Di sini aku kasih 3 tempat tidur buat mereka dan 1 meja makan. Ini cukup lah buat mereka ya. Di sini ada tempat penyimpanan, di sini ada dekorasi, ini dekorasi semua. Ini kayak tempat tidur, lemari, meja makan, tempat penyimpanan, ini semua adalah dekorasi ya. Dan pulaunya bentuk totalnya adalah seperti ini. Pulau yang udah terbuka semua tier 6 nya. Kita akan menelusuri dari sebelah kanan pulau, dari sebelah south. Ini dia, masih kosong, belum diisi. Masih kosong ya, kosong. Di sini juga kosong seperti hati aku, kosong. Nah, ini dia. Wah, oke, kita ke belakang. Oke. Masih kosong. Oke, di sini ada kandangnya terisi. Bagian pulau paling belakang ini kandang. Tadi udah lihat ya, kita udah putar-putar di sekitar sini. Di sini ada pedagang, dia berjualan dan berdiri terus panjang hari di sini selama bertahun-tahun. Ada ikan di sana bisa dipancing. Ini sawah. Ini bagian paling kiri atau west dari pulau, ada ikan di sana. Di sini ada tempat taruh bangunan. Kita kembali ke depan. Dan di depan ada tukang masak dan tukang jagal. Di sini ada tukang kuda, dekorasi pohon Natal, dan kembali ke pelabuhan. That's all. Oke guys, itu tadi guide dari gue tentang how to manage your island and get the profit from it. Thank you yang udah nemenin gue muter-muter di pulau gue sendiri yang gak jelas dari tadi. Masih banyak lagi sebetulnya fitur-fitur yang belum gue tunjukin karena gue nggak ngambil semua jenis profesi yang ada di pulau ya. Terlalu kebanyakan, menghabiskan banyak fokus. Jadi buat mengetahui fitur-fitur yang lain, kalian boleh coba sendiri main di Albion Online. How to manage your island, your own island. Kalian bisa jadi herbalis, kalian bisa jadi tukang masak, kalian bisa jadi apa aja yang kalian mau ya. Next time gue bakal bikin get lainnya, makanya jangan lupa disupport terus Garuda Gaming Channel dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasinya. Semoga infonya bermanfaat. Itu aja dari gue. Caki undur diri. Ciao. 长得丑，活得久，长得帅也惹人爱。可就算我是一个丑八怪，也积极又可爱。长得丑。